Kamu baik-baik saja? Lengan dan kakiku yang sudah tua ini. Pesananku terlambat. Kamu makan saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Anak muda. Kamu masih muda, mengapa mengeluh? Karena aku miskin. Orang bilang, uang adalah hal di luar tubuh, tapi tanpa uang. Bahkan penyakit ibuku pun tidak bisa kuobati. Bagaimana aku tidak mengeluh? Anak muda, aku lihat tulangmu ajaib, masa depanmu. Aku yakin kamu bisa menjadi pria yang berdiri di puncak kekayaan dunia. Kamu bilang aku bisa menjadi orang terkaya di masa depan? Aku kasih tahu, aku tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya kemampuan. Tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya kemampuan. Tidak bisa apa-apa. Orang seperti aku. Hidup ini ya begini saja. Kalau aku bilang, kalau kamu bisa meminjam uang dari dirimu di masa depan. Tapi harus membayar harganya, kamu mau? Kau orang tua brengsek, mau menipu aku ya? Kalau benar-benar bisa meminjam uang dari masa depan, maka aku akan meminjam semua uang itu. Lalu menghabiskannya sampai habis. Deal. Uang masuk ke rekening bank. 80 miliar yuan. Pesan penipuan. Orang tua. Kamu yang melakukan ini? Uang sudah kamu pinjam, jangan menyesal nanti. Jiang Chen, Kenapa kamu datang? kamu bicara dengan siapa? Orangnya mana? Kakimu sudah lebih baik? Benar-benar tidak apa-apa? Kayan. Dia cuma tukang antar makanan, kamu peduli sekali ya? Maaf Tuan Zhang, aku segera kembali membantu. Sebenarnya tidak perlu, asal kamu ikut aku sekarang. Aku jamin besok kamu bisa masuk dengan mudah ke acara di Villa Puncak Awan. Kalau aku benar-benar tidak layak ikut, ya sudah. Kurang Zhang, tolong. Berani kabur? Aku adalah anak tertua keluarga Zhang di Bincheng. Kamu tidak dengar dia bilang tidak mau? Siapa kamu? Perani Berninya berpura-pura jadi pahlawan. Pergi dari sini. Identitasnya tidak biasa, jangan macam-macam dengannya. Kamu tidak takut? Takut apa takut? Aku cuma orang miskin. Apa yang harus aku takutkan dari dia yang kaya? Itu. Zhang Kai. Aku sudah jatuh cinta pada Jiang Chen. Jangan ganggu aku lagi. Lin Kayan. Kamu punya selera apa? Kamu ini lucu. Malah jatuh cinta pada orang miskin. Dia miskin tapi punya semangat. Lebih baik daripada kamu, anak kaya yang hanya menikmati hasil. Aku memang suka dia. Pergi dari sini. Kamu. Bocah, percaya tidak kalau aku bisa bikin kamu susah di Bincheng? Bikin kamu tidak bisa hidup di Bincheng. Lebih baik tahu diri. Jauh-jauh dari Kayan. Kalau dia tidak bisa tinggal di Bincheng, aku akan ikut dia ke tempat lain. Lin Kayan. Kamu ini lucu. Sudah berani-beraninya melawan aku? Kamu berani menendang aku? Apa masalahnya aku menendangmu? Aku bahkan mau menamparmu. Lin Kayan. Lebih baik kamu malam ini minta maaf di tempat tidur. Kalau tidak, jangan harap dapat investasi dari keluarga kami. Pergi. Kamu mau pinjam uang ke Zhang Kai? Iya. Keluarga kami hampir bangkrut, awalnya berpikir untuk menghadiri pertemuan orang kaya di puncak besok. Mungkin masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi besok masuk harus ada verifikasi aset. Aku masih kurang 60. Pertemuan orang kaya di puncak, cuma butuh tiket 60.000. Kenapa tidak bilang dari awal? Cepat bantu dia, siapa tahu dia bisa bawa aku ketemu orang terkaya. Pinjam sedikit uang untuk biaya pengobatan, tidak ada salahnya mencoba. Itu. Aku pinjamkan saja, aku punya sedikit uang. Tidak. Bagaimana bisa aku minta uangmu? Tidak, Pak. Sedikit uang tidak masalah. Ayo. Layar ponsel saya. Maaf, tunggu sebentar. Seharusnya sudah lewat. Ini mungkin hanya uang makan untuk orang kaya seperti kalian. Kamu yakin tidak salah transfer? Coba periksa lagi dengan teliti. Tidak perlu. Kenapa kamu begitu hati-hati? Tidak apa-apa. Siapa dia sebenarnya?
Bisa sebesar itu? Mungkin dia anak orang kaya dari suatu grup. Mengantar makanan hanya hobinya. Jiang Chen. Terima kasih, setelah sibuk ini, pasti akan saya kembalikan uangnya. Benar-benar tidak perlu, anggap saja sebagai perhatianmu tadi. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Kalau besok bisa bawa dia ke pesta di puncak awan. Mungkin. Jiang Chen itu. Bisa temani saya ke pesta orang kaya di puncak awan besok? Saya takut Sang KAI balas dendam. Pesta orang kaya di puncak awan. Kalau bisa kenal 1-2 orang penting. Biaya pengobatan ibu saya ada harapan. Itu bisa, tolong carikan saya tiket besok. Saya pergi mengantar makanan dulu, bye. 1 tiket. Sekaya itu tapi masih rendah hati. Sungguh aneh. Halo, Pak, kami mendeteksi transaksi besar di akun Anda. Untuk mencegah penipuan. Apakah 600.000 itu operasi Anda sendiri? ya, saya sendiri yang melakukannya. Hari ini saya pergi ke kebun binatang. APA, kebun binatang mana yang bisa menghabiskan uang sebanyak itu? Saya membeli 2 dinosaurus besar. Ada masalah? Zaman sekarang. Banyak sekali penipu, ini sudah yang kedua kalinya hari ini. Saya sampai tidak bisa makan. Tapi di kartu saya ada 600.000. Wow, hidup orang kaya memang beda ya. Tuan Jiang. Kenapa datang begitu pagi? Kenapa, Tuan Jiang? Baru semalam sudah tidak kenal saya? Tidak. Nona Lin hari ini berpakaian begitu mewah. Apakah saya tidak pantas? Baju, yang penting nyaman dipakai. Pak, setelah verifikasi, aset Anda hanya 3 juta. Kamu tidak boleh masuk sesuai peraturan, cuma beberapa puluh ribu rupiah doang. Biar aku masuk dong, sudah dikatakan peraturan ya peraturan. Tidak memenuhi syarat masih mau jadi anggota, security buang dia keluar. Aku mohon, tolong biarkan aku masuk. Apa sih isinya di dalam? Kok semua pengen masuk? Yang ngadain pesta di dalam itu asosiasi bisnis Jiuzhou. Mereka menguasai banyak sumber daya, siapa aja yang bisa nyambung. Sedikit hubungan aja berpeluang meroket sukses. Cuma, satu-satunya syarat masuk ya cek kekayaan. Beli tiket masih harus cek kekayaan, itu. Wah, bukannya itu tukang antar makanan? Berani-beraninya kamu ke sini. Tempat high class begini loh. Zhang Kai, Tuan Jiang tidak miskin, dia cuma rendah hati. Nggak kayak kamu. Aku sudah suruh orang investigasi anak ini. Ini catatan transaksi banknya, kamu lihat baik-baik. Memangnya dia miskin atau enggak? Informasi pribadiku, kok bisa kamu dapat? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Di kota Bin ini. Akulah hukumnya. Yang Master Sang ini adalah keluarga Sang di kota Bin. Satu-satunya penerus. Soal kekuatan, orang terkaya aja harus kasih dia muka. Iya bener, berani-beraninya dia lawan yang Master Zhang. Sungguh gila. Lin Kayan, sekarang kamu sudah lihat kan? Dia sama sekali bukan orang terkaya. Bukan juga anak orang kaya misterius, gajinya itu. Untuk hidup sendiri aja susah. Tapi dia baik banget ke aku, dia sendiri hampir nggak bisa makan. Masih berusaha bantu aku. Hei kamu, tahu aroma kemiskinan? Itu nggak bisa dihilangkan. Kalian terlalu menghina. Kapan pendapatan tinggi rendah? Jadi tolok ukur menilai orang? Lin Kayan, kamu benar-benar mau mempertahankan anak ini mati-matian? Kamu pikir baik-baik, kalau kamu begini. Jarakmu dengan kami bangsawan bakal semakin jauh. Kaian, lebih baik aku pergi saja. Ini satu-satunya kesempatan keluarga Lin bangkit, jangan karena aku. Jadi terganggu. Kamu sudah membantuku saat paling susah. Aku pasti nggak akan biarkan kamu teraniaya karena aku. Sakai, bahkan jika putus hubungan dengan kalian yang disebut bangsawan, terus apa? Paling-paling tutup perusahaanku. Masih berani membantah. Baik, nggak usah nunggu pesta malam ini selesai. Saya akan memerintahkan untuk memblokir kalian berdua sendiri. Nancy, kalian tidak akan bisa bergerak di kota ini. Sudah cukup. Mau verifikasi atau tidak? Kalau tidak keluar. Verifikasi. Dia datang bersamaku. Bisakah hanya memverifikasi saya saja? Setiap orang harus diverifikasi. Ini aturannya. Jiang Chen, kamu tidak perlu rendah hati. Kamu tunggu saja sampai wajahmu ditampar. Verifikasi saja, biarkan semua orang melihat berapa saldo di kartumu. APA, ini tidak mungkin. Apa mataku salah lihat? Kamu hitung, ini. Berapa banyak nolnya? Dia ternyata seorang miliarder tersembunyi. Untung tadi saya tidak menyinggungnya. Kartu sudah selesai digesek, saya tidak akan masuk. Tuan Jiang, Anda bisa masuk. Apa yang terjadi?
Kenapa dia dibiarkan masuk? Saya? Kamu bilang saya bisa masuk? Ya, Tuan Jiang, Anda bisa masuk. Silakan, saya akan mengantar Anda melalui jalur VIP. Minggir saja kamu. Mungkin mesin mereka rusak. Manfaatkan saat mesin rusak. Mereka belum sadar, cepat pergi. Saya belum pernah lewat jalur VIP. Tidak mungkin. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu adalah orang yang berada di puncak kekayaan kota kita. Yang cuan, keluarga besar, bisnis besar, kekuatan lebih besar. Halo, Tuan Yang, saya sudah mendengar tentang Anda sejak kecil. Mitos bisnis Anda. Hari ini akhirnya bertemu dengan idola saya. Siapa kamu? Begitu sembrono menyapa saya. Anak muda sekarang benar-benar tidak punya sopan santun. Tuan Yang, saya sangat membutuhkan sejumlah uang. Jadi saya ingin berbicara dengan Anda, saya. Mengemis juga tidak melihat situasi. Pergi. Tuan Yang, dia hanya seorang pengantar makanan. Jangan tertipu olehnya, Tuan miliarder. Ayah saya menyuruh saya menyampaikan salam kepada Anda. Dan juga kepada Nona Yang. Sebentar lagi peringkat Kandai mungkin di layar besar, saya yakin. Anda akan menjadi nomor 1 di daftar tahun ini lagi. Sudah biasa, toh selama ini belum ada yang bisa merebut. Posisi nomor 1 saya di daftar. Tentu saja, toh kekayaan Tuan Yang. Lebih dari 50 miliar. Siapa yang bisa menandingi Anda? Pergi, kamu siapa? Pantas duduk di sini? Pergi ke pintu. Duduk dengan anjing saja. Benar-benar menurunkan harga diri kita. Silakan, dua orang ini. Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kak Kiang, dia masuk bersama saya. Jangan susahkan dia. Kamu tahu ini tempat apa? Kenapa kamu bawa orang seperti ini masuk? Tidak mungkin. Kalau kita punya hak masuk, seharusnya ada tempat duduk. Pergi sana. Sudah baik-baik saja membiarkan kamu masuk untuk melihat dunia. Ini sudah anugerah terbesar untuk orang seperti kamu. Masih mau duduk? Mimpi kali. Tapi kalau kamu yang mau duduk di sini, di sebelah saya masih ada tempat, mau duduk di sini? Kalau Jiang Chen tidak ada tempat, saya juga tidak akan duduk. Saya akan berdiri bersamanya. Jiang Chen, meskipun saya tidak tahu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tapi kamu cuma tukang antar makanan, mau saya pesan makanan untukmu? Biar performa kamu naik, peringkat aset akan segera diumumkan. Minggir, jangan di sini cuma ngambil tempat tapi tidak ngapa-ngapain. Posisi teratas di papan peringkat sudah tidak diragukan lagi, bagaimana kalau saya tebak? Siapa yang ada di posisi terakhir di papan peringkat ini? Semuanya. Sebentar lagi, saya akan mengusir orang yang ada di posisi terakhir di papan peringkat ini. Salah. Mungkin dia bahkan tidak layak masuk ke dalam papan peringkat ini. C7 gone. C7. Sang KAI, jangan keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Jiang Chen. Apakah kamu cuma bisa bersembunyi di belakang wanita? Orang kampungannya tetap orang kampungan. Memalukan saja, sampai tidak tahu malu. Kenapa? Tidak terima? Bagaimana kalau begini? Kita berdua bertaruh. Sebentar lagi, kalau kamu ada di posisi terakhir di papan peringkat, atau bahkan tidak ada di papan peringkat sama sekali, maka kamu harus merangkak keluar dari sini seperti anjing. Kalau tidak, saya yang akan merangkak keluar dari sini. Bertaruh. Jiang Chen, peringkat akan segera diumumkan. Apakah kamu sudah berkeringat dingin? Hitungan mundur pengumuman. 3, 2, 1. Zhang Chen, 79 miliar. Ini tidak mungkin. Jiang Chen, ternyata kamu adalah orang nomor 1 di Bincheng. Sial, sepertinya saya sudah menyinggung orang terkaya baru. Kalau bisa masuk ke Villa Puncak Awan, pasti orang penting banget ya. Kenapa aku bisa bodoh sampai mengejeknya ya? Sial-sial, aku bakal di blacklist sama orang terkaya baru ini. Tidak. Aku harus cepat cari cara. Anak muda, ternyata kamu punya banyak rahasia ya. Boleh tahu, kamu dari keluarga kaya mana di kota kekaisaran? Aku?
Aku orang sini kok. Sebenarnya, aku ingin minta bantuanmu. Bantuan? Aku mau pinjam 100 juta. Aku tahu. Baru pertama ketemu, aku langsung minta pinjam uang. Memang agak ceroboh, tapi uang ini sangat penting buatku. Anak ini jelas punya harta 70 miliar lebih, tapi malah pinjam 100 juta ke aku. Jangan-jangan dia sengaja mau menghina aku. Anak muda, jangan berlebihan ya. Ayo, tuan yang orang terkaya, anak ini. Bahkan berani mempermainkan tuan yang, jangan-jangan. Dia beneran anak orang kaya ya. Sial-sial, kalau dia jadi orang terkaya. Menguasai pintu bisnis 9 naga. Maka keluarga Sangku pasti bakal hancur. Tuan Jiang orang terkaya. Maaf ya tadi. Selamat. Kalian, jangan-jangan kamu pikir aku beneran orang terkaya baru ya? Itu cuma salah paham kok. Tapi, staf Villa Puncak Awan seharusnya nggak mungkin melakukan kesalahan sepele seperti itu. Mereka bilang di kartuku ada 70 miliar lebih. Sebenarnya itu pesan penipuan yang aku terima kemarin. Kebetulan mereka lihat. Tapi, Jangan bilang tapi, aku tahu berapa uang yang aku punya. Aku cuma seorang kurir, mana mungkin punya 70 miliar lebih. Hampir saja tertipu sama anak ini, ternyata. Dia beneran orang miskin ya. Kalian, menurutku. Harus jelasin ke semua orang, kalau enggak. Ini cuma salah paham. Kamu masih mau pura-pura ya? Kalau berani ngomong, kamu bakal celaka. Maaf. Tadi itu cuma salah paham. Aku mau minta maaf. Wah, orang terkaya baru mau minta maaf ke kita. Pasti dia dendam sama kita, sekarang ngomong kebalikannya. Dia pasti dendam sama kita, sekarang ngomong kebalikannya. Mengejek kami. Lebih baik kita segera meminta maaf kepadanya dengan kekayaannya. Sejari saja bisa menghancurkan kita. Hormat kepada orang terkaya. Tidak, saya yang harus meminta maaf kepada kalian. Selesai, Pak Jiang pasti merasa. Kami hanya membungkuk meminta maaf, tidak tulus. Aduh, saya cuma seorang kurir. Bagaimana kalian bisa percaya saya bahwa saya benar-benar sama dengan kalian? Pak Jiang masih tidak mau memaafkan kami. Orang terkaya di atas, semoga kekayaan Anda selalu berlimpah. Jangan begitu. Tidak perlu banyak bicara, Pak Jiang. Kami semua mengerti. Kalian tidak benar-benar menganggap anak ini sebagai orang penting, kan? Dia cuma seorang kurir, seekor semut. Kamu masih berani bersuara, kalau bukan karena kamu meremehkan orang. Bagaimana mungkin kami bisa menyinggung Pak Jiang? Tuan Zhang dari kota Bin hanya punya penglihatan sejauh ini. Buta ya? Si Pat minta maaf kepada Pak Jiang. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Minta maaf. Minta maaf. Pak Jiang, maaf. Sekarang saya bisa pergi, kan? Kalian menganggap si miskin ini sebagai orang terkaya, benar-benar bodoh. Tunggu saja, suatu hari nanti. Saya akan membuka topeng aslinya. Kalian ini terlalu berlebihan. Tidak berlebihan sama sekali, sekarang Anda adalah orang terkaya. Cukup Anda berkata, kami lebih dari 300 perusahaan publik. Akan memboikot keluarga Zhang, membuat mereka semua berlutut meminta maaf kepada Anda. Jangan-jangan, saya memang punya sedikit masalah dengannya. Tapi tidak sampai segitunya. Pak Jiang, sekarang Anda menjadi orang terkaya di kota Bin. Dan akan segera menguasai aliansi bisnis Juyo. Bisakah Anda memberi kami petunjuk bagaimana menghidupkan kembali properti di kota ini? Bagaimana kalian bisa percaya bahwa saya bukan orang penting? Pak Jiang masih tidak mau memaafkan kami. Tidak mau menyelamatkan kami. Baik, ini kata kalian, jangan salahkan saya jika rugi. Semua tanah yang belum dikembangkan di Bin Sou, mohon petunjuk dari orang terkaya. Menurut Anda, mana yang paling layak diinvestasikan di masa depan? Teluk Shallow. Pak Jiang, Teluk Shallow selalu dianggap sebagai tanah berlumpur. Semua bos di sini berpikir, tempat ini paling tidak mungkin untuk dikembangkan. Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana mereka bisa percaya? Tingkat kemampuanku. Apakah risiko di Teluk Shallow sangat besar? Besar apanya? Hari ini, meski harus menguras habis semua tabungan, aku akan bertarung sampai akhir. Bukan, aku cuma tunjuk sembarangan, aku cuma ngomong sembarangan. Kalian jangan serius. Berita besar, harga tanah di sekitar Teluk Shallow melonjak drastis. Pasar properti di kota kita, Bin Cheng, terselamatkan. Ini. Memang tidak salah, Jiang si orang terkaya. Kemampuan prediksi pasar yang sangat menakutkan. Ekspresimu itu apa? Jangan-jangan kamu pikir itu aku yang prediksi.
Aku cuma mikir sembarangan. Benarkah? Itu terlalu hebat. Seluruh ruangan ini penuh dengan orang kaya, mereka semua akan membeli. Tanah di Teluk Shallow itu, harga rumahnya pasti naik berkali-kali lipat. Jiang si orang terkaya, Anda terlalu rendah hati. Tuan Jiang, Anda tidak perlu repot-repot mengingatkan. Kami juga akan mengumumkan ke publik bahwa Anda adalah orang terkaya di Bincheng. Jangan, jangan. Aku mohon, ini terlalu memalukan. Aku kasih tahu ya, saat kalian verifikasi dana. Pasti ada kesalahan di saldo rekening bankku. Kasih tahu mereka, umumkan yang sebenarnya. Aku ada urusan, duluan ya. Atas permintaan Jiang si orang terkaya, sekarang saya secara resmi mengumumkan kepada semua orang. Semua aset yang dimiliki oleh Jiang si orang terkaya. Berdasarkan investigasi, Jiang si orang terkaya memiliki properti. Hanya sebesar 1 juta. Itu adalah rumah kuno desa. Ternyata memang ada kesalahan, cepat pergi, kalau tidak malu besar. Tapi, arus kas di laporan tanah itu mencapai lebih dari 70 miliar. Dia memang tidak biasa. Bahkan jika aku mencairkan semua asetku, tidak akan mencapai separuh dari Jiang Chen. Jiang si orang terkaya mana? Barusan masih di sini. Nona ini. Anda datang bersama Jiang si orang terkaya. Anda pasti tahu dia tinggal di mana kan? Sebenarnya aku cuma bertemu dengannya sekali. Itu pun baru kenal semalam. Baiklah kalau begitu. Aku pasti akan mencari tahu. Alamat rumah Tuan Jiang, lain kali. Pasti akan datang berkunjung. Benar? Pasti akan mencari tahu alamat spesifiknya. Biar dia memberi saya beberapa petunjuk, keluarga Wang bisa melompat ke gerbang naga. Anak ini pasti punya latar belakang besar, kenapa di depan umum? Berpura-pura gila. Ini sangat mencurigakan. Ayah, serahkan saja masalah ini padaku, tenang. Aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Jangan sampai kita menyinggungnya. Mengerti, Ayah? Halo, Kamu yakin kita tidak salah orang? Miliarder dengan kekayaan 70 miliar, kenapa terlihat seperti ini? Nona yakin tidak salah. Apakah dia benar-benar putra dari keluarga konglomerat top? Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya dan berubah menjadi kurir? Ayo, turun dan tanya. apa? Kondisinya memburuk, tunggu, kenapa bisa begini? Bagaimana ini? Siapa yang bisa saya pinjam 1 juta? Ada APA dengannya? Kenapa tiba-tiba ekspresinya seperti ini? Sepertinya dia sedang dalam masalah. Masalah. Dia punya kekayaan lebih dari 70 miliar dan dia adalah orang terkaya baru. Apalagi yang tidak bisa dia atasi? Manajer toko. Saya hanya bisa meminjam darinya. Meminjam darinya. Cepat ikuti, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Hei, bukankah ini Raja Jiang dari pos kita? Kenapa hari ini pulang lebih awal? Kamu belum tahu kan? Hari ini saya melihat Tuningan Raja Jiang. Sedang berjalan-jalan bergandengan tangan dengan pria lain. Jangan bicara sembarangan. Xiao Hui bukan orang seperti itu. Manajer toko juga tidak ada di toko. Di sana, wow, lihat, berita mengatakan. Orang terkaya di kota Bin tahun ini telah berganti. Katanya kekayaannya mencapai lebih dari 70 miliar. Bukankah sebelumnya selalu yang menjadi orang terkaya? Kenapa tahun ini berganti? Tidak tahu, tunggu saya cek dulu. Saya melihat seperti apa orang terkaya tahun ini. Jangan cek, ayo kita ambil pesanan. Kamu bilang tidak cek ya tidak cek. Kamu pikir kamu manajer toko? Jangan cek, aku mohon. Cari masalah ya? Apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu orang terkaya baru? Manajer toko, Jiang Chen yang duluan merebut barang saya. Diam. Siapa yang duluan berkelahi? Saya tidak lihat. Pergi. Kamu dive cat. Tuan Jiang, sebelumnya. Saya tidak tahu identitas Anda. Maaf sekali. Maaf, kepala stasiun. Jiang Chen punya identitas apa? Bukankah dia juga pengantar makanan? Saya tidak terima dive cat. Kamu benar-benar bodoh. Berani menyinggung Tuan Jiang. Berita kilat, orang terkaya di kota ini sudah berganti. Namanya adalah Jiang Chen. Jiang Chen memang luar biasa. Itu dia orang terkaya dengan kekayaan 70 miliar. Astaga, benar-benar dia. Kalau begitu, bukankah dia bisa membeli semua stasiun pengiriman makanan di kota ini? Ini semua salah paham, tidak seperti itu, jangan salah paham. Saya benar-benar bukan orang terkaya. Salah kamu Sunshida, berani menyinggung. Orang terkaya baru di Bincheng, orang terkaya baru di Bincheng. Bikin saya juga kena imbasnya tanpa alasan. Aduh kepala stasiun, saya benar-benar bukan orang terkaya. Jangan dengarkan omongan mereka. Masalah ini nanti saya jelaskan lagi. Pinjamkan saya 1 juta. Kamu punya lebih dari 70 miliar, masih minta pinjam uang kecil ini. Oh, saya mengerti. Minta saya mengeluarkan uang, belajar investasi denganmu, lalu dapat untung besar.
80.000 ini adalah semua tabungan saya. Semuanya untukmu. Tuan Jiang, ini saya, Tuan Jiang. Kalian ini ngapain sih? Kalau kalian benar-benar ingin berinvestasi, tidak mungkin memasukkan semua harta di saya. Kalian tidak percayakan. Saya benar-benar orang terkaya baru. Orang terkaya baru Jiang Chen tenang. Hanya dalam 10 menit. Sudah menyelamatkan ekonomi properti kota ini, sekarang dijuluki. Legenda dunia investasi di negeri naga. Semakin dijelaskan semakin kacau. Nona Yang. Anda datang tepat waktu, cepat jelaskan pada mereka. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas, ada urusan mendesak, saya pergi dulu. Putri mantan orang terkaya Bincheng, Yang Wanyu. Saya, Ada APA? Sudah saya bilang, Tuan Jiang orang kaya top seperti ini. Masa ia mau jadi pengantar makanan? Ternyata kamu yang bawa orang untuk menangkapnya, pulang untuk menikah. Kalau tidak, Kenapa dia datang ke sini sebagai kurir untuk menyembunyikan identitasnya? Aku akan mencarinya dan membawanya kembali untuk menikah. aku mengerti. Di drama pendek selalu seperti ini. Suster, saya ingin bertanya. Ibu saya Wang Fang tinggal di ruang mana? Kamu adalah Jiang Chen. Dia di ruang perawatan intensif menunggu operasi. Apakah biaya operasi 1 juta sudah terkumpul? Segera bayar. Pasien tidak bisa menunggu lebih lama. Aku. Ada APA. Suster, bisakah dia dioperasi dulu? Biaya selanjutnya akan saya bayar, bisakah? Bagaimana mungkin? Rumah sakit kami selalu. Bayar dulu baru operasi. Kalau tidak punya uang, minggirlah. Jangan ganggu pekerjaan saya. Suster, apa yang melakukan? Saya mohon. Operasi dia dulu. Kalau kayak lepas, saya akan panggil Sapham. Apa yang terjadi? Kepala Zhang, ini keluarga Wang Fang. Dia tidak punya uang untuk mengobati ibunya, terus menarik saya. Kamu adalah Jiang Chen. Kepala Sang, ya? Halo. Karena uang belum terkumpul, segera temui ibumu untuk terakhir kali. Oksigennya juga hampir habis. Bisakah ibu saya dioperasi dulu? Biaya selanjutnya akan saya bayar, bisakah? Kami juga tidak bisa apa-apa. Peraturan adalah peraturan. Ibumu, Kepala Zhang. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Suster. Ini HP saya, passwordnya 66. Mungkin masih ada sedikit uang di dalamnya. Bisakah oksigennya diperpanjang dulu? Biaya selanjutnya akan saya bayar sendiri. Saya akan berusaha, terima kasih. HP sudah rusak seperti ini, masih ada berapa uang? $700 miliar. Ibu, ayah, Tuan Jiang, Anda datang. ibu, aku datang. Knock. Aku ingin bertemu anakku. Aku di sini, ibu. Xiao Chen. Ibu pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Bagaimana bisa, Bu? Aku sudah datang kok. Xiao Chen? Bu, apakah ibu akan meninggal? Tidak, Bu. Bukannya ibu ingin bertemu Xiao Hui? Kalau ibu sudah sembuh, aku akan ajak ibu menemuinya, oke? Benarkah? Xiao Hui, Kenapa dia tidak menemuiku? Dia pergi beli suplemen untukmu. Dia akan segera datang. Xiao Chen, kamu tidak bohong ya? Mana mungkin aku membohongimu? Aku tahu kamu dan Xiao Hui bertengkar. Dia memandang rendah keluarga kita yang miskin. Ini salah ibu. Jangan jadi beban untukmu. Bu, ini salahku. Aku bahkan tidak bisa bayar biaya operasi ibu. Aku memang tidak berguna. Xiao Chen, ibumu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya khawatir nanti tidak bisa menemanimu lagi. Makan tepat waktu ya. Jaga diri baik-baik. Jangan nakut-nakuti ibu seperti ini. Bu. Suster. Tolong selamatkan ibuku. Mohon. Siapkan operasi secepatnya. Dr. Zhang. Cepat siapkan operasi. Dr. Zhang. Tunang Tuan Jiang, pasien ini serahkan pada saya. Suster Liu, bagaimana kondisi pasien? Masih ada nafas. Segera bawa ke ruang gawat darurat. Langsung lakukan transplantasi jantung. Dr. Zhang, terima kasih banyak. Saya janji. Biaya operasi 1 juta itu pasti akan saya lunasi. Dokter Jiang, tenang saja. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami. Lagi pula, biaya pengobatan sudah dibayar lunas. Kami pasti akan menyembuhkan ibumu. Dibayar lunas? Siapa yang bayar? HP ini punyamu kan? Berarti kamu sendiri yang bayar tuh. Aku yang bayar? Aku tahu.
Pasti Nona yang bayar 1 juta itu. Dia kan anak orang terkaya. 1 juta buatnya bukan apa-apa. Alasan tidak mengaku. Sepenuhnya untuk menjaga gengsi saya. Nona Yang. Terima kasih banyak, tenang saja, di masa depan jika ada yang bisa saya bantu, pasti beritahu saya. Saya hanya membantunya mengambil ponsel. Kenapa dia harus berterima kasih seperti ini? Tapi tidak apa-apa, saya sudah memastikan dia adalah orang terkaya baru. Dia bisa berhutang budi pada saya. Saya untung besar. Terima kasih, Direktur Zhang. Tuan Jiang, jika di masa depan ada investasi di bidang medis, pastikan pertimbangkan rumah sakit kami. Ah. Ayah, Ibu, aku pulang. Ibu, merayakan keluarmu dari rumah sakit. Akhirnya kamu pulang. NAK, Jangan Salikan Ayat dan Ibu sakit yang operasi kali ini. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Bekerja di proyek hampir saja kakiku patah. Semua hal kamu tanggung sendiri. Ayah, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Ini aku yang tidak mampu. Di kota juga tidak ada prestasi, akhir tahun ini. Masih harus jadi menantu masuk. Sudah, cepat duduk. Ayo, ayo. Oja, kenapa Xiao Hui tidak ikut pulang? Dia sedang sibuk kerja, hari ini tidak datang. Ayah tahu, keluarga mereka selalu meremehkan kita. Tapi, asalkan kamu bisa hidup baik. Yang lain tidak apa-apa. Oh ya, cepat sajikan makanan. Kalian duduk dulu. Minum air, minum air. Ayo makan, tidak banyak masaknya. Cepat makan. Oh ya, Johnson, dengar-dengar kamu sukses belakangan ini, jadi bos besar di kota. Banyak uangnya. Tidak seperti sepupumu, jadi pemimpin kecil di pabrik pupuk. Hanya bisa hidup pas-pasan. Ayah, Chongchen, kalau kamu sudah kaya, jangan lupa kami, keluarga miskin ini. Tante, jangan dengar omongan mereka. Saya hanya cari makan di kota. Anak ini masih rendah hati, takut kami pinjam uangnya. Bukan, Tante. Jiang Chen, kenapa aku tidak melihat istri kecilmu? Ikut pulang bersamamu? Apakah dia tidak mendapat uang banyak? Meremehkan kami, keluarga miskin ini? Tidak, dia baru-baru ini sibuk bekerja, hari ini tidak bisa cuti. Hari ini dia tidak akan datang. Zhang Chen. Kita putus saja. Jiang Chen, kita putus saja. Liu Xiaohui. Siapa pria ini? Apa urusanmu? Kalau bukan untuk uang ganti rugi masa mudaku, rumah babi kalian ini, aku saja tidak mau datang. Ternyata sudah putus, aku sudah bilang kalian akan putus, kamu tidak percaya. Siapa yang tahu, ternyata benar-benar putus. Atau ada orang lain di luar sana. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, ayah, tidak apa-apa. Putus, ya? Putus saja, lagi pula kamu tidak pernah menganggapku. Sekarang kalian bisa pergi, kan? Kamu pikir semudah itu? Mau aku pergi begitu saja? Kamu masih harus membayar 2 juta. Uang ganti rugi masa muda. Kalau tidak, aku akan jual rumah leluhurmu. Liu Xiaohui. Jangan keterlaluan, ya. Semua uang yang aku hasilkan kuberikan padamu, termasuk rumah di kota. Itu dibeli oleh orang tuaku dengan susah payah, juga atas namamu. Hingga ibuku sakit dan tidak punya uang untuk berobat. Sekarang kamu yang selingkuh duluan, masih mau uang ganti rugi masa muda? Tidak malu, ya? Nak, kamu mau apa? Aku beritahu kamu, 2 juta ini harus kamu bayar. Kalau tidak, kamu dan orang tuamu akan dipukuli. Dan harus menambah 1 rumah lagi. Tentu aku tahu, kamu hanya seorang kurir. Tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat. Begini saja, aku sudah membuatkan surat hutang. Pokok plus bunga 2 juta, kamu bisa mencicilnya padaku. Tanda tangani, Wang Fang. Ternyata Jiang Chen hanya seorang kurir di kota. Aku kira dia menjadi bos besar. Ya, bagaimana bisa sampai seperti ini? Nah, sudah pertimbangkan? Keluarkan 1 juta. Atau biar aku hancurkan rumah leluhurmu. Uang tidak ada, siapa yang berani sentuh rumah leluhurku, aku akan bertarung dengan siapapun. Mengancamku, pikir aku takut? Ayo bertindak. Berhenti! Dua juta itu aku yang bayar untuknya. Siapa kamu? Aku teman Jiang Chen. Cantik, kamu baru saja bilang. Benar, 2 juta itu aku yang bayar untuknya. Baik. Kalau kamu bisa keluarkan 100.000 sekarang, kami langsung pergi. Kalian, kenapa kamu datang? Cepat pergi, ini bukan urusanmu. Jiang Chen, aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu.
Karena kamu, bos-bos perusahaan besar. Banyak yang berinvestasi di perusahaan kami. Sekarang perusahaan kami bangkit kembali, sahamnya naik drastis. Karena aku juga tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Identitasmu sekarang lebih berharga dari segalanya. Bagaimanapun, cepat pergi. Mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Kamu juga tidak perlu membayar 2 juta itu, paling-paling aku laporkan ke polisi. Kalian berdua sudah sepakat belum? Kesabaranku. Ada batasnya. Kamu pacar Jiang Chen, ya? Oh, salah. Harusnya mantan pacar. Jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak ingin melakukan apa-apa padamu. Hanya saja aku tidak mengerti. Kenapa kamu bisa meninggalkan Jiang Chen? Untuk seorang preman seperti itu, pria yang begitu hebat. Jiang Chen, hebat? Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tapi aku tahu. Dia sudah lama menjadi anjing penjilat untukku. Bahkan tidak 1/10 dari Wang Ge. Kalau bukan karena dia rela jadi budakku, aku bahkan tidak akan meliriknya. Wang Ge, ya? Dengar kamu punya perusahaan pinjaman. Kalau boleh tahu, berapa penghasilanmu sebulan? Dan berapa nilai asetmu? Adik kecil, kalau aku bilang, kamu bisa kaget. Dengarkan baik-baik. Wang Ge ini, sebulan bisa dapat minimal 200.000. Setahun ya sekitar 2 juta lebih. Selain itu total asetku. Sekitar 5 juta. Ya Tuhan, 5 juta. Aku belum pernah pegang uang sebanyak ini. Benar, ini 5 juta. Kira mungkin, nggak bisa hasilin segitu seumur hidup. Kaya banget sih. Memang bener kok. Canggung mulu, napa diam? Kejutannya? Tahu nggak siapa sebenarnya Jiang Chen itu? Berapa kekayaannya? Kak Ian, jangan asal ngomong. Nanti malah jadi salah paham lagi. Jiang Chen, status. Kalau dia bisa ngeluarin 500 yuan aja, aku mau sungkem minta maaf. Kayaknya hari ini kamu harus sungkem deh. Jiang Chen adalah orang terkota Binhai baru dengan kekayaan 70 miliar. Jiang Chen, dari mana kamu sewa pemeran ini? 70 miliar? Orang terkaya? Kalau bocah ini orang terkaya Binhai, berarti aku orang terkaya se-Cina. Lingga Ian, kamu datang bantu apa? Atau malah ngerusak? Emang kenapa? Aku kan bantu. Bantu kau bawa candaan kayak gini di acara resmi? Kamu malah bikin aku jadi bahan ejekan. Ngapa mereka ngejek? Aku cuma ngomong fakta. Kamu memang orang terkaya Binhai baru dengan 70 miliar. Udah ku bilang itu salah panitia. Info tentangku juga palsu. Biaya operasi ibuku sendiri aja. Masih ditanggung Nona Yang. Mana mungkin aku punya 70 miliar? Jangan-jangan aku yang salah? Waktu itu dia transfer 660.000 biasa aja. Bilangnya cuma receh. Mana mungkin bukan orang kaya? Sudah, cukup lucuannya. Sekarang ngomong. Mau bayar atau serahkan orangnya? Uang nggak ada, nyawa satu. Berani ancam ya? Akan kuperlihatkan apa itu ancaman. Gazak. Empak keluarga besar Binhai membawa hadiah. Untuk menghormati Taipan Jiang. Empak keluarga besar Binhai membawa hadiah. Untuk menghormati Taipan Jiang. Lao Qian Qian Haifu. Dengan ini, kami dari 4 keluarga besar Binhai datang untuk menemui orang terkaya baru. Mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Kami harap Tuan Jiang dapat memaafkan kami. Apa yang terjadi? Orang-orang besar seperti 4 keluarga besar ternyata datang sendiri untuk menemui Jiang Chen. Apakah dia benar-benar orang terkaya baru? Aku tidak tahu. Sial, jika dia benar-benar orang terkaya baru, berarti kita baru saja menyinggungnya. Apa yang terjadi? Apakah anak ini benar-benar orang terkaya? Tidak mungkin. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 500 yuan dari sakunya. Bagaimana mungkin dia orang terkaya? NAK, APA yang sebenarnya terjadi? Jiang Chen, aku tahu kamu adalah orang terkaya baru. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu punya alasan yang sulit diungkapkan? Ini pasti ada kesalahpahaman. Kenapa masalahnya semakin besar? Para kepala keluarga, sebelumnya di pesta. Pasti ada masalah dengan mesin penyelenggara. Aku hanya seorang kurir biasa. Gaji sebulan hanya beberapa ribu yuan. Bagaimana mungkin aku? Orang terkaya dengan kekayaan lebih dari 70 miliar? Kalian salah. Sudah kuduga, orang seperti dia tidak mungkin menjadi orang terkaya. Hampir saja tertipu. Ternyata dia bukan orang terkaya. Aku sangat kaget. Ya, bukan. Sepertinya, Tuan Jiang masih marah kepada kami. Karena kami mengabaikannya di pesta terakhir. Kalau begitu, mari kita tunjukkan kesungguhan kita. Tuan Jiang, Kami datang dengan kesungguhan hati, harap Anda bisa menerima. Posisi Ketua Aliansi Bisnis Jiuzhou. Berikan hadiah kepada Tuan Jiang. 4 keluarga besar Binhai memberikan kepada Tuan Jiang Sebuah patung emas Fu Lu Shou.
Bernilai 20 juta, sebuah villa di tepi pantai Sanya Bay. Bernilai 30 juta, dan sebuah mobil sport edisi terbatas global. Bernilai 50 juta. Astaga, 100 juta. Aku bahkan tidak pernah bermimpi punya uang sebanyak itu. Ya, 100 juta. Satu saja dari barang ini, kita tidak akan mampu membelinya dalam beberapa generasi. Tuan Jiang, ini adalah sedikit hadiah kecil dari kami 4 keluarga besar. Mohon diterima. Selain itu, ini adalah tanda ketua aliansi bisnis Jiuzhou. Silakan diterima. Kalian semua salah. Jiangchen kuma siram panapu. Sangkai kok kamu di sini? Paman Kian, jangan sampai kalian ditipu sama orang ini. Dia sama sekali bukan orang terkaya. Dia cuma tukang antar makanan. Sangkai, kamu jangan asal bicara di sini. Kalau sampai menghina orang terkaya yang baru, aku nggak akan membiarkanmu. Paman Kian, mana mungkin saya berani berbohong. Di depan kalian berempat, saya bicara jujur. Karena saya punya saksi. Kilyarlah. Coba kamu jelaskan ke semua orang, apakah dia benar-benar orang terkaya? Para kepala keluarga. Saya adalah mantan manajer Jiangchen waktu jadi kurir. Dia kerja di tempat kami selama 5-6 tahun. Gajinya paling cuma 7.000 sebulan. Dan sering minta gajinya dimajuin. Orang kayak gini mana mungkin orang terkaya? Jiangchen, waktu itu aktingmu bagus banget. Kalau bukan karena diingetin sama Tuan Sang, aku hampir saja tertipu. Betul. Saya bisa buktikan, selama bertahun-tahun sama dia. Dia cuma punya gaji dari kartu gajinya. Nggak ada uang lebih, orang miskin kayak dia. Mana mungkin jadi orang terkaya? Jiangchen, jadi kamu bukan orang terkaya? Kamu cuma tukang antar makanan. Kan sudah kubilang dari tadi. Tapi kalian nggak ada yang percaya. Berani-beraninya, kamu mempermainkan 4 keluarga besar kami. Kamu tahu konsekuensinya seberapa berat? Kalau kamu bukan orang terkaya yang baru. Kalau begitu, Siapa bilang Jiangchen bukan orang terkaya yang baru? Nona yang kok kamu datang? Kalian bisa datang, saya nggak boleh? masa sih Nona Yang? 4 keluarga besar kami masih bergantung pada bimbingan ayahmu. Salah, ayahku sekarang sudah bukan orang terkaya di Bincheng. Jiangchen lah orangnya. Nona yang, kamu nggak salah ya? Dia ini penipu tulen. Mana mungkin dia orang terkaya? Iya Nona Yang. Nggak cuma mantan bosnya yang bisa buktikan. Mantan pacarnya juga bisa buktikan. Zhang Chen, kenapa kamu nggak mau mengakui kalau kamu orang terkaya? Apa ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan? Ya Jiangchen. Kenapa kamu terus tidak mengakui? Apakah kamu punya sesuatu yang sulit diungkapkan? Apa yang harus aku katakan agar kalian percaya padaku? Aku sama sekali bukan orang terkaya. Lihat, anak ini sendiri sudah mengaku. Dia bukan orang terkaya, apalagi yang bisa dikatakan. Bagaimana mungkin kamu bukan orang terkaya, lalu saldo di ponselmu? Lebih dari 70 miliar, bagaimana bisa? Aku melihatnya sendiri di rumah sakit. Dan, terakhir kali kamu langsung mentransfer 660 ribu padaku. Kalau kamu bukan orang terkaya, bagaimana bisa kamu begitu royal? Apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Sedala Jiangchen. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Kamu pasti bukan orang terkaya yang baru. Kamu hanya memakai nama orang terkaya untuk menipu di mana-mana. Bahkan sampai menipu 4 keluarga besar kami. Kalau tidak mengaku, muka 4 keluarga besar kami di mana? Ya Nona Yang. Dia yang salah duluan. Harus berlutut minta maaf pada kami, kalau tidak, ini belum selesai. Aku punya cara untuk memeriksa apakah dia orang terkaya. Kebetulan hari ini aku bawa mesin verifikasi aset. Kita verifikasi langsung di sini, tidak akan tahu. Baiklah, mari kita verifikasi. Zhang Chen, keluarkan kartu bankmu. Pemilik Jiangchen, saldo dalam kartu. Lebih dari 79 miliar. Bibi, aku tidak salah dengar. Tadi berapa? 700 lebih miliar. Astaga. Tidak mungkin. Aku tahu pasti mesin verifikasi ada masalah. Benar, pasti mesinnya bermasalah. Dia tidak mungkin punya lebih dari 700 miliar, kan? Kalau ada yang meragukan. Ambil kartu bank kalian, kita verifikasi langsung di sini. Aku tidak percaya, verifikasi milikku. Pemilik sangkai. Saldo dalam kartu, lebih dari 1,6 juta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak percaya, verifikasi milikku. Sudahlah, mesin itu tidak akurat, kita tidak perlu verifikasi. Aku tidak percaya, si miskin ini. Dia benar-benar punya lebih dari 700 miliar.
Verifikasi. Pemilik Wang Hu, saldo dalam kartu, minus 1 juta yuan. 1 juta yuan. Wang Hu, kamu menipuku, SIM. Dengar penjelasanku, kamu bilang di rekeningmu ada lebih dari 1 juta. Kenapa malah minus lebih dari 1 juta? Itu baru saja aku pinjamkan ke orang lain, lebih dari 5 juta. Uangnya sudah kamu pinjam, jangan sampai kamu menyesal nanti. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Aku benar-benar meminjam lebih dari 70 miliar dari masa depan. Sudah aku pinjamkan ke orang lain lebih dari 5 juta. Cukup, kalian berdua diam. Jiang orang kaya, sebelumnya kami percaya pada omongan orang lain. Banyak yang kami lakukan yang menyinggungmu, mohon maafkan kami. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jiang orang kaya. Bagaimana menurutmu orang-orang ini harus diatasi? Cukup dengan satu kata darimu. Aku akan membuat mereka menghilang selamanya dari Binhai. Ini. Zhang Chen, Jiang Chen, aku masih mencintaimu. Aku memang tidak seharusnya bersikap lemah, juga tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Maafkan aku, ya? Jiang Chen, aku minta maaf padamu. Biasanya aku tidak seharusnya memotong gajimu, apalagi menertawakanmu. Sekarang kamu sudah menjadi orang kaya, jangan marah padaku. Tolong maafkan aku, Jiang orang kaya. Semua ini adalah kesalahpahaman, semua ini karena wanita jalang ini. Yang menggodaiku. Bukan urusanku. Jiang orang kaya, aku minta maaf padamu. Kamu orang besar, jangan dengarkan orang kecil, lepaskan aku. Lucu sekali. Benar, kami lucu. Liu Xiaohui. Aku belum menikah denganmu. Aku sudah bekerja keras siang dan malam, tidak hanya melayanimu. Tapi juga melayani orang tuamu, setiap uang yang aku hasilkan. Dibelanjakan untukmu dan orang tuamu. Aku bertanya pada diriku sendiri. Tidak ada yang salah yang aku lakukan padamu. Semua salahku. Lalu kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Aku? Aku tahu. Kamu menganggap aku miskin. Menganggap aku tidak punya kemampuan menghasilkan uang, ya? Tapi, sekarang aku punya lebih dari 70 miliar. Lebih dari 70 miliar. Tahu artinya apa? Sebenarnya 70 miliar ini seharusnya kita berdua yang menikmati. Tapi sekarang, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Zhang Chen, aku masih tunanganmu, mari kita mulai lagi, ya? Sudah terlambat. Yang kamu lihat adalah uangku, bukan diriku. Wanita materialistis sepertimu, aku sudah tahu sejak lama. Pergi kau, pergi. Dan kalian bertiga, kalian juga bukan orang baik. Ketika aku tidak punya uang, kalian semua menindasku habis-habisan. Sekarang aku punya uang, kalian malah minta maaf. Apakah kalian tidak pernah bermimpi? Akan ada hari seperti ini? Bicara. Kepala keluarga Qian. Sekarang aku adalah ketua baru dari aliansi bisnis Jiuyo, benar kan? Sebagai ketua, aku ingin meminta satu hal, tidak berlebihan kan? Silakan perintahkan. Aku ingin keluarga mereka. Semua bangkrut. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Masalah kecil. Bawa mereka pergi. Tuan Ketua, apa lagi yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada sesuatu, silakan perintahkan. Baik. Xiao Chen, Bibi tidak salah menilaimu, aku sudah bilang sejak dulu. Kamu pasti akan sukses, lihatlah dirimu sekarang. Bibi, aku masih ada urusan di rumah, jadi aku tidak bisa menemani kalian. Baiklah. Anda sibuk ya? Kalian juga pergi saja. Kenapa kalian berdua masih di sini? Kenapa? Jiang, orang terkaya, baru saja membantumu dengan besar. Kenapa langsung mengusir tamu? Tidak. Ayo, dua gadis, mari kita makan bersama. Ayo. Kak Ayan, makan yang banyak, terima kasih tante. Ayo. Wanyu, kamu juga makan yang banyak, terima kasih tante. Ini semua masakan buatanku, jika kalian suka. Nanti Junction akan membawa kalian kembali untuk makan bersama. Ayo makan. Baik, terima kasih. Terima kasih tante. Mama, apa yang kamu lakukan ini? Aku bisa ngapain? Jiang Chen, jujur aja sama mama. Dua cewek ini, mana yang bakal jadi menantu perempuan baruku? Yang pasti, dua-duanya aku suka. Ngomong apa sih? Kita cuma temenan biasa. Ah, masa? Lagi pula, kamu kan udah putus sama cewek dari keluarga Liu itu. Nih, dua orang di depanmu, lihat, pilih yang mana. Udah. Yang, kamu dan Ayah masuk dulu aja, ya? Kalian masuk dulu aja, kita ada urusan mau dibicarakan. Ayo, aku enggak ganggu dunia bertiga kalian. NAK. Semangat. Nona Yang, aku ada sesuatu mau nanya. Nggak usah sungkan,
panggil Wanyu aja. Ada APA? Token pemimpin aliansi. Wah, ternyata mereka udah kasih ini ke kamu. Barang ini. Sebenarnya buat apa sih? Di Binhai, ada banyak keluarga dan kelompok besar kecil. Orang banyak, urusan otomatis jadi banyak. Nah, saat kayak gini, perlu seseorang yang ngatur semuanya. Jadi kita bentuk aliansi dagang Juzho. Token pemimpin aliansi ini adalah buat orang yang ngatur semuanya. Punya token pemimpin aliansi. Bisa jadi direktur di perusahaan mana aja di Binhai. Bisa juga gratis belanja di mana aja. Intinya, banyak banget keuntungannya. Terus aku harus ngapain? Biasanya, kamu nggak perlu ngapa-ngapain dulu. Kalau di industri ada konflik besar, atau ada kekuatan dari kota lain, bentrok sama kekuatan di Binhai. Nah, saat itu, kamu yang harus turun tangan selesaikan masalah. Tapi, aku juga nggak ngerti. Nggak apa-apa, siapa suruh kamu baru jadi orang terkaya sekarang? Ngomong-ngomong, nanti sebentar lagi ada acara pertukaran investasi besar. Akan ada banyak pengusaha dari Jinghai datang ke Binhai buat pertukaran investasi. Nanti, kamu harus tampil sebagai pemimpin aliansi, ngatur semuanya. Bukan, aku manggil kalian berdua. Buat kalian ajarin aku pengetahuan bisnis. Buat persiapan acara pertukaran investasi nanti. Kalian ajak aku sini ngapain? Pengetahuan bisnis itu nggak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Sebelum itu, ada hal yang lebih penting buat dilakukan. Apa? Ubah aura kamu. Aura saya? Penampilan saya sekarang sudah cukup baik. Ayo pergi. Pergilah, beli setelan jas yang layak untuk diri sendiri. Benar, harus sesuai dengan citra orang terkaya di kota Bin. Kayaknya tidak deh. Toko ini terlihat sangat mahal. Kamu sekarang adalah orang terkaya di kota Bin, kekayaanmu lebih dari 70 miliar. Kalau kamu mau, toko ini bisa kamu beli. Takut apa? Memang begitu katanya. Tapi saya belum pernah ke toko semahal ini. Bagaimana kalian berdua ikut menemani saya? Tidak bisa, sekarang waktunya melatih aura kamu, jadi kamu harus masuk sendiri. Pergilah. Saya orang terkaya. Saya punya lebih dari 70 miliar. Saya orang terkaya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin membeli setelan jas yang pas. Berapa budget yang Bapak punya? 500. Pak, Bapak bercanda ya? Saya di laundry murah di sini harganya 100.000. Apa? 100.000? Apa? 100.000? Kalau tidak mampu, cepat keluar. Jangan ganggu bisnis saya. Saya orang terkaya. Apa yang tidak bisa saya beli? Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Siapa bilang saya tidak mampu? Panggil manajer toko kamu. Jangan sok di depan saya. Sejak kamu masuk, saya sudah tahu kamu orang miskin. Pakaianmu ini mungkin tidak sampai 100.000. Siapa yang memberi kamu keberanian datang ke tempat seperti ini? Siapa bilang saya tidak mampu? Jangan meremehkan orang. Ada apa? Mener, si miskin ini sedang mengganggu di sini. Pak. Jika Bapak datang untuk membeli pakaian, kami sangat menyambut. Tapi kalau Bapak datang untuk mengganggu, saya akan panggil satpam. Saya tidak mengganggu. Saya ingin membeli pakaian. Dia yang meremehkan saya. Kamu. Kalau begitu, Bapak lihat model mana yang Bapak butuhkan? Di sini yang termurah 100.000, yang termahal 1 juta. Si miskin sok apa? Tidak. Saya ubah pikiran. Saya tidak mau beli pakaian. Pak, Bapak sedang bercanda ya? Sudah saya tahu, si miskin, cepat keluar. Tunggu. Saya bilang saya tidak mau beli pakaian. Karena saya ingin membeli toko ini. Hahaha, bos, saya tidak salah dengar, kan? Si miskin ini, dia ingin membeli toko ini. Tuan, saya sudah sangat menghormati Anda. Jika Anda terus bertingkah seperti ini tidak akan berakhir dengan baik. Saya tidak bertingkah. Saya memang ingin membeli toko ini. Beri harga, tapi saya punya syarat, yaitu pecat dia. Jika Anda benar-benar bisa membeli toko ini, saya bisa memecatnya. Bahkan saya pun bisa pergi, tapi jika Anda tidak bisa membelinya, maka jangan salahkan saya. Tidak masalah. Beri harga. Si miskin, nanti mati tidak tahu bagaimana caranya. Harga pasti 89 juta. Murah sekali. Gesek kartu. Bos, Anda tidak berpikir si gila ini benar-benar punya uang sebanyak itu, kan? Bawa mesin gesek kartu. Pembayaran berhasil. Ini tidak mungkin.
kenapa begitu lama belum keluar? Membeli baju sesulit itu? Bagaimana kalau kita masuk lihat? AO. Zhang Chen, kamu terlihat cukup bagus dengan pakaian seperti ini. Ya, memang manusia tergantung pada pakaian, kuda tergantung pada pelana. Apa yang kalian berdua bisikan di sini? Oh tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa begitu lama baru keluar? Oh, tunggu sebentar. Bos Wang, ya? Mulai sekarang, toko ini akan menjadi tanggung jawabmu. Jangan lupa. Hal yang kamu janjikan padaku, ya. Mengerti, bos, sebentar lagi saya akan menyuruh bagian personalia mengurus surat pemecatannya, dan Anda tidak perlu khawatir. Mulai sekarang di industri pakaian, tidak ada yang akan mempekerjakannya. Kerja bagus, nanti saya naikkan gajimu. Terima kasih, bos. Kapan kamu menjadi bosnya? Baru saja. Tidak menyangka, kamu sudah terbiasa menjadi orang kaya. Tentu, sekarang saya sudah menjadi orang terkaya. Saya harus menikmatinya, katakanlah. Selanjutnya kita harus membeli apa? Beli jam dulu, lalu mobil, terakhir rumah. Terlalu merepotkan. Pemilik mal ini siapa? Bawa aku bertemu dia. Kalian ini ngapain? Siapa yang izinkan kalian masuk? Kamu pemilik sini, ya? Ya, betul. Gesek kartu, aku mau beli malmu. Apa kamu gila? Cepat pergi dari sini. Kasih harganya, aku nggak ada waktu buat basa-basi. Kamu tahu siapa aku? Aku kasih tahu, selain mal ini, seluruh grup Longcheng punyaku. Mau beli semuanya? Grup Longcheng? Nggak pernah dengar. Gesek kartu. 1 miliar. Kalau kamu bisa beli, kamu jadi bapakku. $1 miliar, transaksi berhasil. Aku nggak punya anak sebesar kamu. Uangnya ada, tapi gaya orang kaya baru tetap nggak berubah. Yang ini aja. Gesek kartu. Yang ini aja. Gesek kartu, aku beli. Hari ini capek banget. Tapi jadi orang kaya itu enak. Mau beli apa aja bisa. Semua orang hormat sama aku. Jiang si orang terkaya, jangan lupa tujuan kita. Kita berdua nggak cuma nemenin kamu belanja. Ngerti? Ngerti. Besok, aku akan kerja di perusahaanmu, belajar sedikit. Jiang Chen. Kalau pinjam uang, kamu harus bayar harganya. Drama bagus ini baru aja dimulai. Ayah, ibu, kenapa buru-buru panggil aku pulang? Lupakan dulu itu, mobilmu ini kayaknya nggak murah ya? Sampai-sampai sewa supir. Lumayan, sekitar 30 juta lebih. APA, 30 juta lebih? Ayah, kalau suka, aku beliin juga buat kamu. Sekarang anakmu ini orang terkaya, apa sih yang gak bisa dibeli? Nok. Aku nggak tahu dari mana uangmu ini. Tapi segala sesuatu ada timbal baliknya, nggak ada yang gratis di dunia ini. Walaupun kamu kaya, jangan boros-boros gini. Dari hemat ke boros itu gampang, dari boros ke hemat itu susah. Tenang aja, Bu, besok aku akan kerja di perusahaan. Sebelumnya, kenapa sih panggil aku pulang? Ah, kamu masuk sendiri aja lihat. Ada apa? Jiang Chen udah pulang. Lihat, pakaiannya keren banget. Tunggu dulu. Kalian mau apa sih? Zhang Chen ya, mari masuk dulu.
Tante, langsung saja kalau ada keperluan. Jiang Chen, sekarang kan sudah terkenal. Orang terkota di Bincheng. Iya betul. Jiang Chen, sekarang kamu kan selebriti di desa kami. Adik sepupumu kan mau nikah. Pengin beli rumah sama mobil. Kamu tahu kondisi keluarga kami. Jiang Chen, apa kamu bisa? John Chen ya, adikmu baru lulus ujian masuk universitas. Biaya kuliahnya puluhan juta. Aku pikir, Aku ngerti, kalian mau minta uang. you can minta. Pinjam. Kami mau pinjam. Kalau pinjam sih nggak masalah, buat surat perjanjian. Lho John Chen, kita kan saudara dekat. Kamu sekarang orang terkaya di Bincheng. Pinjam sedikit uang kok nggak percaya. Malah minta buat surat hutang. Iya Jiang Chen, kok bisa gini sih? Kalau nggak mau bikin surat perjanjian. Silakan pulang. Dasar anak kurang ajar. Waktu keluargamu susah. Kami sering bantu. Sekarang sukses lupa daratannya. Oh ya? Katanya waktu itu. Waktu ibuku dirawat mau pinjam uang. Kalian pada kabur, cuma tetangga Liu. Yang kasih 10 juta. Bibi Liu. Aku Jiang Chen. Bukan tipe orang yang lupa budi. Sebaliknya, balas budi setimpal. Siapa yang baik padaku? Aku ingat semuanya. Ayah, ibu, tolong ambilkan 4 kardus di mobilku. Bawa ke sini. Tante San, silakan minum teh. Terima kasih. Tante. Ini tehnya. Hari ini aku sengaja bagi-bagi uang. Chen Chen, kamu memang paling baik. Xiao Chen dari kecil sudah dermawan. Kalau kamu bilang ini untuk kami tidak akan sungkan. Tunggu dulu. Maksudku, aku akan memberikan uang kepada kalian, tapi aku yang akan membaginya. Bibi. Sejak kecil, aku hanya pernah makan sekali di rumahmu. Kebaikan itu aku ingat. 10.000 ini, untukmu. Bibi 3. Aku ingat waktu kecil, keluarga kami sangat kekurangan. Ibuku datang mencarimu. Lalu kamu dengan enggan meminjamkan 3 mangkuk beras kepada kami. Benar kan? 10.000 ini, untukmu. Chener, terima kasih Chen. Sekarang giliranku. Hutang budi kepada kalian. Sudah lunas semua. Sisa 3 juta ini, Bibi Liu. Untukmu. Chen, 3 juta ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Dia orang luar, kenapa bisa dapat 3 juta? Aku cuma dapat 10.000. Ayah, John Chen. Kamu tidak boleh Casey. Kita ini keluarga sebenarnya. Keluarga. Kalian masih berani bilang keluarga? Sejak kecil, setiap keluarga kami ada kesulitan. Bibi Liu selalu yang pertama membantu kami. Sedangkan kalian, satu sama lain penuh kepura-puraan. Waktu aku tidak punya uang. 3-5 tahun tidak terlihat. Sekarang aku punya uang, semua pada datang. Masih berani bilang keluarga? Sudahlah nak, jangan bicara lagi. Uang ini memang hak Bibi Liu. Kalau kalian merasa uangnya sedikit, kembalikan saja yang sudah aku berikan. Bagaimana bisa minta kembali? Baik, kalau tidak ada yang mau mengembalikan, silakan pulang. Hutang budi kepada kalian. Sudah aku lunasi. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Aku Jiang Chen memang punya uang, tapi aku bukan orang bodoh. Kenapa harus seperti ini? Uang sudah diberikan, orang juga sudah tersinggung. Ayah, orang-orang ini hanya datang karena uangku. Tersinggung atau tidak penting. Bibi Liu, uang ini kamu bawa pulang dan belanjakan. Beli apa saja yang kamu mau, kalau kurang, minta lagi padaku. Baik, baik. Ayah, ibu, aku harus kembali ke kota. Saya sudah membeli sebuah rumah di kota. Tunggu saja sampai semuanya siap. Saya akan menjemput kalian berdua. Halo, saya datang untuk mencari Linda Ayan. Apakah dia ada? Mencari Linzong, ya? Saya temannya, hari ini datang untuk mulai bekerja. Kucing dan anjing macam apa? Bisa jadi teman kalian? Xin Shao. Siapa ini? Katanya teman Linzong, hari ini datang ke perusahaan untuk mulai bekerja. Teman kalian. Siapa namamu? Jiang Chen. Kenapa saya tidak pernah dengar kalian bilang? Punya teman seperti kamu? Cepat pergi, kamu tidak diterima di sini. Kenapa kamu suruh saya pergi? Saya datang untuk mencari Linda Ayan untuk mulai bekerja, bukan untuk mencari kamu. Apa hak saya untuk memberitahumu? Perusahaan ini, ayah saya adalah anggota dewan direksi grup ini. Pemegang saham terbesar. Bahkan kalian pun harus menghormati ayah saya. Apa hak saya, kamu bilang?
Saya akan bilang sekali lagi. Saya datang untuk mencari Lin Kaiyan. Siapa kamu? Tidak ada hubungannya dengan saya. Hei, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Cepat pergi dari sini. Kaiyan bukan tipe orang yang bisa kamu dekati. Kamu pikir kamu siapa? Orang hebat? Kamu hanya bisa berbuat seenaknya di sini. Karena kekuasaan ayahmu. Tanpa ayahmu, kamu bukan apa-apa. Saya beritahu kamu. Hari ini saya tidak akan pergi. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Hei, kamu tidak tahu diri ya? Ada apa Qin Shao? Bawa dia pergi. Hari ini, saya akan memberikan pelajaran pada anak ini. Jangan menyesal. Hei, kamu kan pandai bicara. Ayo, bicara. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Turun. Kaiyan, saya yang menyuruh mereka melakukannya. Ini bunga untukmu. Jiang Chen, kamu baik-baik aja? Baik. Ayo, ke kantor untuk berbicara. Lin Kaiyan. Kalau kamu berani bawa dia masuk hari ini, kamu percaya nggak? Aku bisa minta ayahku langsung menarik investasi dari perusahaan kalian. Qin Feng, bisa nggak kamu jangan kayak anak kecil yang ngambek? Aku udah bilang dari dulu. Kita nggak mungkin, bisa nggak kamu berhenti ngejar-ngejar aku? Gimana? Kamu lebih milih SI kampungan ini daripada aku. Kamu, Qin Feng ya. Ayahmu adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Cepetan pergi kalau tahu diri, kalau enggak. Aku bisa bikin perusahaan ini bangkrut seketika. Maaf ya, mungkin kamu kecewa. Minta ayahmu mengundurkan diri, perusahaan ini aku yang invest. Muda-muda udah besar mulut ya. Ayah, Anda datang. Kamu yang bilang suruh aku menarik investasi. Pak Qin, ini semua salah paham. Aku lagi tanya dia. Terus kenapa? Aku Qin Hai sudah 40 tahun lebih di Bincheng. Bahkan siang, orang terkaya kalau ketemu aku. Harus kasih muka, anak muda sombong kayak kamu. Aku baru pertama kali lihat. Udah, kasih harga. Kamu gak punya hak buat nawar sama aku. Kamu bahkan gak pantas ngomong sama aku. Kamu pikir kamu siapa? Cuma orang kecil. Seperti semut, bisa ngobrol sama aku. Itu aja udah untung besar buat kamu. Pak Lin, ayo ke kantorku, ada urusan. Tunggu. Kamu bilang aku nggak pantas ngomong sama kamu. Dan nggak pantas nawar sama kamu ya? Kamu telaya. Gimana sekarang? Bodoh banget sih kamu. Bawa-bawa plakat jelek buat nakutin siapa? Dari mana kamu dapat plakat itu? Ayah, cuma plakat jelek. Damn. Ini adalah tanda pemimpin aliansi bisnis Jiuyou. Apa? Tanda pemimpin legendaris, kok bisa ada di tangan anak ini? Pasti dicuri. Kaiyan, aku sebenarnya mau rendah hati. Tapi ada orang yang terus-terusan bikin susah. Sekarang aku nggak mau rendah hati lagi. Kasih tahu mereka siapa aku. Pak Qin, kamu pasti juga tahu. Yang Cuan udah bukan orang terkaya di Bincheng. Sekarang ada orang lain yang jadi orang terkaya. Apa? Dia adalah orang terkaya saat ini. Benar. Jiang Chen memang orang terkaya baru di kota Bin. Orang terkaya. Sekarang aku punya hak bicara dan tawar-menawar denganmu? Ya. Maaf ketua. Mohon maaf, aku tidak tahu kedatangan ketua. Jangan diharakan kelakuanku. Ayah, mana mungkin dia orang terkaya baru. Dan juga ketua aliansi bisnis Jiuso. Time, cepat minta maaf pada ketua. Atau keluarga Qin kita hancur. Maaf. Aku tidak berhak menerima ini. Ketua, ini salah didikan aku, mohon maafkan. Lepaskan keluarga Qin kali ini, nanti pulang. Akan kuajar dia baik-baik. Kaiyan, kerja sama kamu dengan keluarga Qin. Dibatalkan semua, nanti perusahaanmu aku yang danai. Aku tunggu di kantor. Baik. Enak ya punya uang. Katanya uang bisa bikin awet muda. Ternyata benar. Kok aku jadi tua perlahan? Kalau begitu, apa kamu mau minjam uang? Dari dirimu di masa depan. Tapi harus bayar harganya? Si tua tadi benar, aku bisa sekaya ini. Karena menukar umur. Semakin banyak belanja, semakin cepat tua artinya semakin cepat mati. Seseorang. Ada perlu apa, Pak Jiang? Kumpulkan semua pengemis di kota Bin. Cari yang mirip pendeta, cepat. Ini,
Tawarkan hadiah 10 juta. Sekarang juga. Siap, langsung aku urus. Tadi kenapa? Aku baru dengar kabar forum investasi itu. Mungkin dimajukan. Jadi harus siap-siap dari sekarang. Forum apa? Aku tidak ikut. Kamu kenapa sih? Bukannya dulu tertarik. Dengan pengetahuan bisnis, kok tiba-tiba begini? Kakak. Hanya karena sepatah kata Jiang Chen. Bisnis keluarga kita langsung hancur. Lihat ayahku memukulku. Kamu memanggil aku hari ini. Hanya untuk melawan Jiang Chen? Ya, benar. Jiang Chen itu siapa sih? Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia cuma tukang antar makanan, berani menindas kita, dasar. Kalau kamu mau melawan Jiang Chen, kamu harus dengar aku. Aku jamin dalam 2 minggu. Dia akan ketahuan aslinya, serius. Tapi dia punya harta ratusan miliar. Mungkin benar ada orang besar di belakangnya. Siapa yang tidak punya orang besar di belakangnya? Asalkan ada orang-orang ini yang mendukung kita. 10 Jiang Chen pun di mataku sampah. Sakura Commerce, White Eagle Transoceanic Capital, Eurasia Heavy Industries Group, kedelapannya ini adalah kekuatan teratas di dunia. Benar-benar bisa membantu kita. Ini Pengkhianatan Negara, Nafas Junction ITU. Kamu bisa menelannya? Sial, mari kita lawan. Singkatnya, aku untuk mendapatkan ratusan miliar ini. Aku mungkin mati kapan saja, jadi pertemuan yang kamu bilang itu. Aku tidak bisa datang. Aku tahu, kamu untuk mendapatkan kekayaan 70 miliar ini. Pasti banyak menderita, apapun penyakitmu. Aku akan selalu di sampingmu merawatmu. Tapi pertemuan investasi terbesar di dunia segera dimulai, kalau kamu tidak pergi. Maka Bin City akan hancur, bahkan bisnis seluruh Long Country akan runtuh. Karena di Bin City ada kekuatan bawah tanah yang bekerja sama dengan modal asing. Mereka akan memimpin 8 grup terkuat di dunia. Bersatu untuk mengepung Bin City. Begitu berhasil, mereka akan mulai dari Bin City. Perlahan-lahan menggerogoti bisnis seluruh Long Country. Tidak heran kamu dan Yang Wanyu sudah lama memperingatkanku. Berapa kira-kira biaya untuk mengatasi 8 perusahaan ini? Dengan kekayaanmu 70 miliar. Setidaknya butuh 10 orang sepertimu, orang terkaya di Bin City. Berapa? 7.000 miliar? Benar, bagaimana ini? Kalau 8 perusahaan ini berhasil masuk ke Long Country, lalu memonopoli semua industri, mereka mungkin akan menjual segelas air dan sepotong roti dengan harga emas. Kalau begitu, bagaimana kita dan rakyat bisa hidup? Akibatnya benar-benar seburuk ini? Lalu 7.000 miliar ini. Aku akan mencari cara. Pak Jiang, data semua pengemis di kota yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Itu dia, siapkan mobil. Oh, tenang saja Kak Ian. Urusan 8 perusahaan asing serahkan padaku. Aku akan membuat mereka menyesal. Kamu kekurangan uang? Aku bisa membantumu, meminjam dari dirimu di masa depan, kaya mendadak. Percayalah penipu sialan. Wah, orang terkaya baru di kota kita datang. Lama tidak berjumpa, Pak Tua. Ada apa mencari aku? Kalau mau minta uang kembali untuk selamatkan nyawa, aku sarankan kamu segera pulang, siapkan urusan terakhirmu. Tidak, aku tidak ingin selamatkan nyawa. Aku ingin kamu. Pinjamkan lagi uang, 700 miliar yang lalu tidak cukup, kali ini aku mau. 10 kali 700 miliar. Sepila, ini 7 triliun. Aku khawatir kamu bisa pinjam tapi tidak bisa nikmati. Aku ada urusan besar, kamu tidak perlu terlalu banyak tahu. Kamu mau pinjam atau tidak? Kamu tidak takut. Aku takut APA. Pinjam. Tapi sisa umurmu hanya cukup untuk 6 triliun 200 miliar. Tukar semuanya. Tunggu. Tinggalkan 10 hari sisa umurku. Anak muda. Urusan apa yang kamu lakukan sampai rela mempertaruhkan nyawa? Urusan besar. Urusan yang sangat besar, yang tidak bisa dilakukan orang lain. Nona Lin, apa yang mereka lakukan? Oh ya, bagaimana dengan anak itu, Jiang Chen? Aku ada urusan dengannya.
Jiang Chen sedang menghadapi masalah besar. Anda jangan ganggu dia, dan terakhir kali Jiang Chen, bukankah sudah memberikan banyak uang pada Anda? Kenapa cari dia lagi? Lehei Camel, kamu sebentar lagi menikah dengan Jiang Chen kami. Bagaimana bisa bicara seperti itu pada bibi besarmu? Lagi pula, kali ini aku tidak meminjam banyak. Wah, Jiang Chen sudah kembali. Jiang orang terkaya, ada masalah besar. Sang Kai dan Qin Feng itu bersekongkol dengan modal asing. Membentuk 8 perusahaan asing, sedang membuat onar di kota kita. 9 distrik dan 13 pelabuhan di kota kita, semuanya dibeli dengan niat jahat. Sekarang bahkan untuk membeli jarum, kita harus membayar biaya transportasi batangan emas. Harga barang di seluruh kota naik gila-gilaan. Serangan Eight Nation Enterprise datang begitu ganas. Waduh, lawan mereka butuh 700 miliar. Tapi sekarang aku masih kurang lebih 10 miliar. Gimana nih? Nggak boleh, bagaimanapun harus distabilkan dulu. Iya, kalau nggak dihentikan, bukan cuma kita yang bangkrut. Rakyat Bingqing Semua Bakal Mati Kelaparan. Silsai. Eight Nation Enterprise datangnya kebangetan. Kita semua digabung. Tetap nggak sanggup lawan mereka, sekarang cuma bisa jual aset murah. Bergabung sama mereka baru bisa selamat. Wah, semua jangan panik, Eight Nation Enterprise, bukannya itu. 8 grup terbesar di dunia? Di mataku mereka cuma sekelompok badut. Taipan Jiang, kamu tahu nggak sedang bicara apa? ITU can Eight Nation Enterprise. Tuan Jiang masih terlalu muda. Kamu pikir diri sendiri Taipan Bin Jiang, lalu meremehkan Eight Nation Enterprise. Aku mau menyerah pada mereka, pertarungan dewa ini. Aku nggak ikut campur lagi. Siapa lagi yang mau menyerah seperti dia? Sekarang pergi. Aku Jiang Chen paling benci. Tulang lunak kayak gini. Camel. Pergi ya pergi. Tuan Jiang. Sepertinya kamu masih nggak paham arti Eight Nation Enterprise. Kamu, baik-baik sendiri deh. Jiang Chen tenang saja. Aku pasti dukung kamu sepenuhnya. Dan Yang Wan Yu juga bilang ke aku. Sudah bujuk bapaknya juga. Tarik semua dana juga mau bantu kamu sepenuhnya. Kamu juga tenang, sebenarnya Eight Nation Enterprise. Di mataku memang bukan apa-apa, kasih aku waktu. Aku sendiri bisa atasi. Dan cuma butuh 3 hari. Wah Xiaochenya. Kalian barusan ngomong apa? Aku juga nggak ngerti. Tapi tante tahu ikut kamu, pasti bisa kaya. Tante juga nggak mau minjam uang, iya nih. Bisa nggak kasih tahu satu, cara cari uang? Kalau tante mau cari berapa banyak? Wah tentu saja makin banyak makin bagus. Lingkungan energi internasional akhir-akhir ini, pelan-pelan jadi ramah lingkungan. Beberapa sistem pembangkit listrik tradisional, juga ada untung ruginya masing-masing. Jadi aku rencana riset, kapal nuklir tenaga laut. Aku juga sudah riset banyak, pengetahuan perkembangan energi baru. Tapi belum pernah dengar ini, apa nuklir tenaga laut. Kapal pembangkit listrik. Iya nih, ini beneran bisa dipercaya? Jangan-jangan kamu cuma kesel sama tante sebelumnya. Asal ngomong aja kali ya. Investasi pasti ada risikonya. Tapi keuntungannya besar, tergantung keputusan kamu. Kamu mau investasi berapa? Selain uang pensiun orang tua, semua aset grup Jiuyou. Semua diinvestasikan. Semua diinvestasikan? Kamu ini sedang berjudi. Pernah kepikiran nggak, kalau kamu kalah? Itu artinya kamu bangkrut total. Semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Soal kamu bilang kalah. Lihat aja kemampuan prediksi bisnisku, kapan pernah kalah? Aku ikut, tante akan berjudi bersamamu. Aku akan jual rumah leluhur, biar bisa untung sampai jutaan. Xiaochen, kamu pikir aku terlalu nekat? Jual rumah leluhur itu agak berisiko. Menurutku, kalau kamu ikut proyek ini bersamaku, paling nggak bisa untung sampai puluhan juta. Wajah. Xiaochen, maaf ya sebelumnya aku salah. Mulai sekarang kamu adalah dewa keberuntunganku. Semuanya. Setelah kami mengepung selama 2 minggu, Grup Jiuzhou milik Jiang Chen mengalami kerugian besar, hampir 80% investor dan pemasok sudah ada di tangan kami. Bagus. Lalu dalam 2 minggu lagi, grup Jiuyou akan kami kosongkan. Saat itu, Jiang Chen akan jadi komandan Tampa Pasukan. Aku ingin tahu, apa lagi yang bisa dia lawan? Investor grup Jiuzhou dan pemasok, semua karena hormat pada pemimpin Jiuyou. Baru bisa dapat diskon sebesar itu. Tapi sekarang, kami harus bayar hampir 3-4 kali lipat. Buat merebut mereka, ini beneran worth it? Podo. Bincheng adalah pusat keuangan Longkuo, dan inti dari pusat itu adalah grup Hengyuan. Asal kami bisa menguasai grup Hengyuan, maka Longkuo yang luas ini bisa kami kendalikan sesuka hati, apalagi
Terakhir kali kami kalah oleh Jiang Chen. Anak itu. Dalam semalam rugi lebih dari 80 juta. Kalian nggak mau balas dendam? Zhang Gongzi bilang benar. Ingat, Jiang Chen pernah bilang langsung padaku. Selama dia ada, kita akan selalu diinjak-injaknya. Sudah keterlaluan, sampai segitunya bicara. Sudah waktunya untuk menghancurkan kesombongannya. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa aliansi 8 negara takut padanya. Kalau begitu, selanjutnya kita akan fokus merebut kembali sumber daya keuangan grup Heng Yuan, apapun biayanya. Kita akan ambil semuanya. Teman-teman, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan besar di negara Long ini? Semuanya tergantung pada pertempuran ini. Aliansi 8 negara, tak terkalahkan. Jiang Chen, oh Jiang Chen. Terakhir kali kamu membuat keluarga Qin bangkrut dalam semalam. Sekarang aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Qin Feng, akhir-akhir ini, apa kamu punya kabar tentang Jiang Chen? Teman-teman, kalian benar-benar ingin tahu. Takutnya kalian tertawa, sampai tidak bisa bernapas. Jiang Chen benar-benar akan mempertaruhkan segalanya untuk berinvestasi pada apa itu? Kapal pembangkit listrik tenaga nuklir di laut. Tidak. Aku tidak peduli apa nama proyek itu. Juga tidak peduli berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, aku hanya peduli padamu. Kamu? Ini adalah tabunganku selama beberapa tahun ini, uangnya tidak banyak. Semoga bisa membantumu. Dan juga milikku. Apapun yang ingin kamu lakukan, selama itu keinginanmu. Kami akan mendukungmu. Kalian berdua sangat baik padaku. Aku percaya. Aku pasti akan berhasil. Jiang Chen sekarang sedang berinvestasi besar-besaran pada kapal pembangkit listrik tenaga nuklir di laut. Hahaha. Industri energi baru selalu tidak stabil. Proyek ini benar-benar lubang hitam. Jiang Chen bahkan mempertaruhkan semua hartanya dan terjun ke dalamnya. Poudou. Awalnya aku pikir Jiang Chen muncul sebagai kekuatan baru. Mengambil alih aliansi bisnis Jiuyou yang besar, pasti orang yang cerdas. Tapi ternyata begini, baiklah. Jiang Chen sekarang tidak punya sumber daya bisnis. Juga tidak punya arus kas, pasti tidak mungkin bangkit lagi. Posisi sebagai pemimpin aliansi bisnis Jiuyou sudah pasti milikku. Benar. Jiang Chen sudah kehilangan akal sehatnya. Sudah mulai panik dan mencoba segala cara. Ahahaha. Kebetulan besok juga hari resmi untuk menggulingkan aliansi bisnis Jiuzhou. Kalau begitu, besok kita juga akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan masa kejayaan ini. Pergi berlibur adalah keinginan pribadi. Saya menghargai mereka. Dia hanya Sirang Penepo. Semua itu hanya pura-pura, proyeknya itu. Sebenarnya itu hanya lubang tanpa dasar, sebuah skema untuk mengumpulkan uang. Saya hanya bisa mengatakan, kamu melewatkan kekayaan yang luar biasa. Omong kosong, tadi malam Kuan Zhang menelepon. Dia memberitahu saya, semua sumber daya aliansi bisnis Jiuzhou sudah diambil alih, dan sekarang kamu hanya sebuah kerangka kosong. Masih ingin menipu saya, kalau bukan karena dia, rumah leluhur sudah kamu tipu. Zhang KAI sekarang bekerja untuk perusahaan 8 negara, benar kan? Saya tidak salah tebak. Informasi yang kamu dapat, seharusnya dari dia. Jangan peduli dari mana saya dapat informasi. Tanya saja, apakah kamu ingin mencuri uang? Untuk apa saya menipu uang kecilmu itu? Sudah begini, saya tidak akan berpura-pura lagi, saya terbuka. Saham yang saya investasikan, dalam 3 menit pasti akan naik drastis. Meraup keuntungan miliaran. Kamu masih ingin menipu semua orang, hari ini saya akan mewakili para investor. Saya akan membunuhmu sampai mati. Cepat lihat, saham Jiang Chen benar-benar naik. Kemarin baru saja dibuka, hari ini naik 2-3 kali lipat. Sangat tidak bisa dipercaya. Benar-benar naik. Kalau saya tidak menarik investasi, kekayaan luar biasa ini akan jadi ketanggungan saya. Sudah saya katakan, kamu melewatkan kekayaan yang luar biasa. Saya akan memukulmu sampai mati. Lepaskan. Karma, bawa dia keluar dan penjarakan sampai mati. Jiang Chen. Saya sangat tahu Zhang KAI dan Qin Feng itu. Saya khawatir hal ini tidak sederhana, saya takut. Selain itu, perusahaan 8 negara memiliki dasar yang sangat kuat. Energi di belakangnya juga tidak sederhana. Percayalah, semua ini akan segera saya selesaikan. Dalam 3 menit, saya akan membuat semuanya lenyap. Semuanya berjalan lancar. Jaring ditutup. Semua, kabar baik yang luar biasa. Setelah tahap terakhir pengepungan kami, 99% sumber daya bisnis aliansi bisnis Jiuzhou sudah berada di tangan kami, artinya. Asalkan kita sekarang mengangkat tangan untuk memutuskan, hanya formalitas. Kita bisa mengakuisisi seluruh aliansi bisnis Jiuzhou. Baik. Saya sudah menunggu hari ini lama sekali, akhirnya saya bisa duduk di kursi teratas di kota Bin. Sekarang saya usulkan, secara resmi mengakuisisi aliansi bisnis Jiuzhou, pemungutan suara dimulai. Saya setuju, saya juga setuju, saya juga setuju.
Kamu, Jiang Chen, kenapa kamu datang? Membuat keputusan sebesar ini. Tidak perlu menanyakan pendapat saya? Zhang Chen, siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu tahu ini wilayah siapa? Keluar. Jiang Chen, kamu si kaya baru. Jangan sombong hanya karena punya beberapa bodyguard. Segera, hari-harimu sebagai orang terkaya di kota Bin akan berakhir. Kayan. Jiang Chen si anak ini, Segera akan kembali menjadi kurir bau itu. saya bisa memberimu kesempatan untuk menikah denganku. Saya masih bisa menikahimu. Saya tidak akan menikah denganmu. Yang saya suka adalah Jiang Chen ini. Bahkan jika dia seorang kurir, saya tetap suka. Dan saya percaya padanya. Jiang Chen, kamu kembali sudah terlambat. Kami sudah voting, tinggal satu suara lagi. Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Dewa Turun pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Jadi kamu sudah yakin bisa mengalahkanku? Jiang Chen, jangan berpura-pura di sini. Voting dilanjutkan. Dengan para petinggi dari 8 perusahaan internasional di sini. Apakah kamu masih punya kemampuan untuk membalikkan keadaan? Tidak baik, Pak. Apa yang kamu katakan? Bos, apa yang kamu lakukan? Voting akan segera dimulai. Kamu ini, masih mau voting apa lagi? Perusahaan saya sekarang diserang oleh orang misterius. Sekarang saya juga dipecat dari Dewan Direksi, saya harus segera kembali. Tanyakan apa yang terjadi, ini tidak mungkin. Dengar-dengar orang misterius itu berasal dari negara kalian, Longkuo. Pergi. Kenapa semua melihat saya? Lanjutkan voting. Zhang Chen. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak. Ini tidak mungkin. Jiang Chen sekarang tidak punya kekuatan finansial sebesar itu. Ini pasti bukan Jiang Chen yang melakukannya. Pasti hanya kebetulan. Benar juga. Di kota Bin kami, ada banyak orang kaya tersembunyi. Mungkin saya terlalu beruntung. Sampai bertemu dengan salah satunya. Benar. 8 dari kita bersatu, kekayaan kita bisa mengalahkan negara. Dia tidak mungkin bisa menjadi lawan kita. Bahkan sekarang sudah menjadi 7 perusahaan bersatu. Kita tetap tak terkalahkan. Benar. Tadi hanya kecelakaan. Tapi kecelakaan hanya terjadi sekali, tidak mungkin terjadi lagi. Ya, kalian semua benar. Mari lanjutkan voting, jangan takut. Jiang Chen, jangan terlalu sombong. Meskipun kurang satu orang, kita tetap bisa membeli perusahaanmu. Nanti kamu akan menangis dan memohon padaku. Zhang Chen, kamu sudah di ujung tanduk masih saja bicara besar. Saya umumkan. Voting dilanjutkan. Pak, ada masalah, perusahaan kita. Baru saja diserang oleh orang misterius, sekarang perusahaan kita. Dana sudah dibekukan, tidak bisa mengambil uang sepeser pun. Kita bangkrut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Perusahaan sebesar itu mana mungkin. Zhang Chen, siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Kamu tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu. Orang besar? Siapa orang besar itu? Oh iya. Memang ada orang besar. Siapa? Kalau saya bilang, kamu mungkin tidak percaya. Orang besar di belakang saya adalah dewa kekayaan. Jangan sok misterius di sini. Lihat, saya bilang tidak akan bilang, tapi setelah bilang kamu tidak percaya. Baiklah, saya buka kartu. Orang besar di belakang saya adalah saya sendiri. Zhang Chen, Jiang Kira, dengan Samuel Hartemu, menyerang mereka berdua. Bisa menghentikan kami. 8 perusahaan bersatu, ada yang kuat, ada yang lemah. Harta mereka berdua digabungkan belum sebanding dengan saya sendiri. Ya, saya tahu. Jiang Chen melakukan ini. Hanya ingin menakut-nakuti kita. Membuat kita menghentikan rencana akuisisi. Bagus. Jiang Chen, kamu masih punya otak. Tipu muslihatmu sudah kami ketahui. Kamu pasti kalah. Hahaha. Kamu yakin? Perusahaan bangkrut. Saya Killier. Rencana akuisisi perusahaan Jiang Chen. Aku juga tidak akan ikut voting. Pak Jiang, ada pepatah kuno yang bagus.
Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Maafkanlah orang lain jika bisa, Pak Jiang. Aku memang orang kecil. Tolong maafkan aku, Pak Jiang. Aku mohon. Tolong maafkan aku, Pak Sang. Lihatlah. Hubungan kerja sama kita selama ini, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku juga. Sebenarnya, aku masih suka kalian. Sikap kalian yang sombong tadi. Tidak mungkin. Zhang Chen. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sekaligus melawan 8 perusahaan asing, kamu pikir kamu dewa kekayaan? Aku bukan dewa kekayaan, tapi orang besar di belakangku adalah dewa kekayaan. Pak Jiang. Oh tidak, Jiang dewa kekayaan. Anda orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Tadi hanya bercanda, tolong maafkan aku ya. Pak Jiang. Aku kalah. Aku yang salah menilai, kedepannya aku Qin Feng. Akan selalu mengikuti Anda, cukup. Jangan mempermalukan diri lagi. Zhang Chen. Apakah kamu tidak akan memaafkan kami? Dulu. Apakah kamu pernah memilih untuk memaafkan aku? Jika ini adalah persaingan bisnis dalam negeri Longguo, aku pasti akan memaafkanmu. Tapi, kalian berkhianat dan menjual negara. Sejak hari kalian menjadi anjing penjajah, kalian sudah kuanggap layak dihukum mati. Demi keuntungan pribadi, mengabaikan rakyat Binceng. Bersekongkol dengan asing, mencuri keuntungan rakyat Binceng. Sekarang, ingin aku memaafkan kalian, pantaskah kalian? Saudara-saudara, sejak zaman dahulu, Longguo adalah negara yang ramah. Kalian datang untuk berbisnis dan menang bersama, tentu saja kami sambut. Tapi jika kalian ingin menjadi serigala dan harimau, mencuri keuntungan rakyat Binceng, maaf, aku hanya bisa membasmi kalian habis-habisan. Tidak, itu mereka. Hak Jiang yang agang. Tolong maafkan kami. Ya, mereka yang menipu kami. Pak Jiang, kami semua akan menjadi milik Anda. Mitra setia, tolong biarkan kami pergi. Memperlakukan kalian dengan baik? Tidak mungkin, tapi aku bisa membeli perusahaan kalian dengan harga yang setara. Perhatikan, nyawa semua orang di sini sekarang ada di tanganku. Bagaimana pilihannya? Terserah kalian. Sekarang, aku umumkan rencana aku untuk akuisisi aliansi 8 negara. Mulai voting. Siapa yang setuju? Aku setuju. Zhang Chen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ngomong-ngomong, melihat kalian sudah berusaha keras jadi pengkhianat, aku kasih saran bagus. Mulai hari ini, donasikan semua uang kalian. Kalian masih bisa hidup seperti orang biasa. Kalau tidak, dengan kemampuanku sekarang, aku bisa buat kalian mengemis sepanjang hidup. Atau masuk penjara selamanya. Sekarang, ini wilayahku, pergi dari sini. Zhang Chen, tak kira kamu benar-benar berhasil, dari mana dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan di atasmu memang ada dewa kekayaan? Jiang Chen, bagus sekali. Syukur kamu baik-baik saja. Benar-benar tidak ingin mati begitu saja. Ayah ibu senang bermain? Senang sekali. Aku dan ayahmu pertama kali main ke taman hiburan. Sayangnya kamu tidak ada. Kalau tidak kita bertiga bisa senang bersama. Aku juga ingin. Ayah ibu. Jika suatu hari aku tidak ada, aku harap kalian bisa. Seperti sekarang, tetap bahagia. Aku tinggalkan uang untuk kalian. Uangnya banyak sekali. Cukup untuk biaya hidup sampai tua. Kalau ada masalah,
Cari Lin Keayan dan Yang Wanyu. Mereka akan bantu kalian. Mau ke mana, nak? Jangan nakut-nakuti kami. Ayah ibu. Waktuku tidak banyak lagi. NAK, APA yang sebenarnya terjadi? Ini sulit dijelaskan pada kalian. Zhang Chen, ayahnya Yang Wanyu cari kamu. Sepertinya ada hal besar yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah. Istriku Xiao Chen sudah pulang. Wah, anakku sudah pulang. Makanan hampir siap. Cepat duduk, cepat duduk. Ayah bangga padamu. Ayah, kamulah kebanggaanku, begitu mewah. Ini semua masakan ibumu, semuanya makanan favoritmu. Ayo, cepat makan, cepat makan. Xiao Chen, Ada APA? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa. Seandainya bisa seperti ini terus. Apa yang kamu bicarakan? Pasti akan semakin baik. Ya, Aku juga berharap kamu cepat menikah dan punya anak, hahaha. Makan lebih banyak ya. Zhang Chen. Aku ada urusan denganmu, ikut aku. Yang Wanyu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Jiang Chen juga ada urusan. Tidak, dia harus ikut aku dulu. Jiang Chen, kamu mau ikut siapa? Jiang Chen. kalian berdua biarkan aku sendiri dulu. Jiang Chen, ada apa? Jiang Chen, sepertinya suasana hatimu tidak baik. Ini tidak seperti dirimu. Maaf, suatu saat nanti kalian akan tahu. Sekarang aku hanya ingin sendiri. Xiao Chen, ada apa dengannya? Aku juga tidak tahu, dia bilang padaku hari ini. Banyak hal aneh. Jiang Chen, apa yang dia katakan? Waktu berlalu begitu cepat. Benar-benar tidak ingin mati. And datang. Menyesal, Jiang Chen? Tidak menyesal, mungkin nanti. Aku tidak akan bisa melihat lampu-lampu kota ini lagi. Tapi, tanpa uang yang kamu berikan padaku. Orang tuaku masih menderita. Dan juga warga kota ini, lampu-lampu kota ini. Mungkin tidak akan begitu terang. Aku hanya seorang. Orang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Adalah seorang kurir yang diremehkan semua orang. Di lapisan terbawah sosialisme, kamulah yang memberiku kesempatan. Membuat hidupku. Memiliki momen indah seperti kembang api. Aku sangat berterima kasih padamu. Bahkan setelah aku pergi, orang tuaku akan hidup bahagia. Aku sudah cukup puas. Manusia. Tidak bisa terlalu banyak mengharapkan, bukan? Jiang Chen, kamu sudah tumbuh. Mungkin, saat menghadapi hidup dan mati. Orang akan benar-benar tersadar. Antak negara, rakyat, dan orang tua, sisa, adil, dan berbakti. Bakat sehebat ini, mati pun tidak disayangkan. Lagi pula, kalau kamu mati, bagaimana hutang ini akan dibayar? Ada pinjam ada bayar, pinjam lagi tidak sulit bukan? Lagi pula. Ini sebenarnya adalah kekayaan masa depanmu, kamu meminjam dari dirimu sendiri. Apa maksudnya ini? Barusan bilang kamu pintar, sekarang jadi bingung. Jiang Chen, ingatlah untuk memegang prinsip awalmu. Uang yang kamu pinjam, aku ambil. Semoga kita masih bisa bertemu lagi. Jadi kamu tidak mau nyawaku? Masalah hidup dan mati, itu urusan dewa kematian, bukan urusanku. Kamu adalah orang yang panjang umur. Lagi pula, aku hanya pemberi pinjaman, bunganya sudah kamu bayar. Sudah aku bayar. 2 roti kukus, 1 ponsel. Satu kebaikan hati. Cukup. Terima kasih Dewa Kekayaan, terima kasih. Jiang Chen, kamu kenapa sebenarnya? Apakah kamu terkena penyakit parah? Zhang Chen, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa memanggil dokter terbaik untukmu. Tidak apa-apa, ini cuma kesalahpahaman. Aku adalah orang yang panjang umur, kata Dewa Kekayaan. Kalau begitu, kalau ini cuma kesalahpahaman, maka Zhang Chen, Jiang Chen jangan lari. Kamu mau menikahi siapa? Tolong,